Kompas Bisnis pagi ini masih bersama ahli Feng Shui Jenny Kumala Dewi. Bu Jenny, kita berbincang lagi. Tadi Bu Jenny sudah secara umum bilang bahwa tahun kerbau itu lebih baik jangan terlalu banyak mau, jangan melakukan hal besar. Misalnya nih tahun depan ada kesempatan untuk buka bisnis baru atau beli rumah gitu yang harganya cukup besar mengeluarkan uangnya. Lebih baik ditunda atau ada strategi lain kalau memang harus dilakukan? Jadi menurut saya sih sebaiknya investasi tahun depan itu lebih ke investasi keluarga boleh ya gitu ya. Kalau beli rumah itu kan berarti kan untuk keluarga. Jadi sebenarnya rumah itu simbol sukses dan hancur dari seseorang. Dimana dari mulai dari tahun tikus kan start from zero itu kita tahu WFH, SFH kan, work from home, school from home. Jadi home itu adalah kunci dari semuanya. Jadi coba memang kalau beli rumah sih boleh, tapi kita harus juga menyesuaikan kemampuan finansial kita gitu loh. Karena memang tahun depan itu financial planning itu juga tetap penting ya, bahwa kita harus mengatur keuangan. Jadi semua orang harus bisa ngatur uang dengan baik gitu. Oke, berarti kalau utang juga sebaiknya jangan ya Bu? Ya, disarankan soalnya hutang-hutang dengan bunga murah akan bertebaran gitu. Di tahun depan? Iya, karena kan kerbau itu semua pada cari duit kan, pada ngebajak sawah buat orang lain kan gitu. Nah, keluarga lagi banyak kebutuhan tahun depan, pasti semua orang akan banyak masalah keluarga gitu loh. Nah, ini beban keluarga ini yang harus kita hati-hati. Beban keluarga ini kalau kita mau antisipasi untuk pengeluaran uang, harus pengaturan uang yang baik gitu. Jadi kalau investasi bisnis menurut saya sebaiknya dipertimbangkan baik-baik. Mulai usaha baru itu nggak akan gampang. Kecuali usaha yang sudah berjalan, dikembangkan. Itu lebih baik begitu. Oke, tapi kalau bikin baru, mendingan ditunda dulu. Tahan, hold on, ya betul. Mendingan tahan dulu ya menurut saya gitu. Oke, nah ini gitu. yang pengen diketahui nih Bu. Sio-sio yang tahun depan kayaknya bakal gemilang nih, yang bakal cerah tahun depan. Apa aja sih di tahun kerbau logam ini? Ya, sebenarnya secara Feng Shui adalah sio yang serumpun ya. Itu sio ayam, sio ular. Lalu juga sio naga mesti lumayan baik gitu ya. Itu sio-sio yang baik gitu ya. Lalu sio juga yang harus berhati-hati itu adalah sio kambing. Sio anjing juga harus hati-hati gitu ya. Oke. Gitu. Yang lainnya netral lah. Nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus. Nah buat yang lagi tadi ada kambing yang buat hati-hati ya Bu ya, itu kenapa dan harus gimana nih strateginya supaya tahun depan nggak ciong-ciong amat gitu? Ya logikanya begini ya, kalau dalam komunikasi antar sio, kambing dan kerbau itu adalah berseberangan. Jadi nggak mudah berkomunikasi. Jadi artinya orang-orang yang bersio kambing punya pemikiran seperti ini untuk dijalankan itu nggak semua orang sekitarnya mengerti atau nggak mudah terjadi, nggak ada dukungan gitu. Jadi untuk itu orang-orang yang bersio kambing itu kalau mau melakukan sesuatu itu ibaratnya akan jadi capek sendiri lah gitu ibaratnya. Dan kadang-kadang juga berpeluang nggak sesuai harapan yang terjadi itu. Oke. Kalau buat sio yang tadi cuan Bu, tadi ada ayam, ular, lalu juga naga. Nah tahun depan supaya bisa makin maksimal nih harus gimana? Tentunya kan tahun kerbau itu kan kerja keras. Harus kerja keras, konsisten. Terus berstrategi, itu semua sio-sio yang berstrategi loh. Orang-orang yang tipe analis. Jadi sio ayam dan sio ular itu adalah tipe-tipe orang-orang analis biasanya gitu. Jadi harus menganalisa dengan detail semua hal yang terjadi tahun depan. Oke, analisa itu berarti ya? Ya, analisa, betul. Analisa yang matang untuk kelangsungan daripada ide kita. Apakah ini masuk akal atau enggak. Jadi kita harus buat kelayakan. Ide seperti ini masuk akal, make sense, atau doesn't make sense gitu. Itu juga sebenarnya bisa jadi catatan buat sio-sio lain di tahun depan. Tapi terakhir Bu, aku mau balik lagi ke keuangan dan investasi. Jadi yang paling cocok buat tahun depan selain tadi investasi yang buat keluarga ya, rumah gitu. Tapi misalnya mau investasi di saham atau emas, tahun depan yang cocok itu yang kayak apa? Jadi kalau dalam Feng Shui itu ada 5 bidang usaha kan ya, tanah, logam, air, kayu, dan api kan. Nah, tentunya logam masih megang ya. Logam itu yang berhubungan dengan teknologi, e-commerce gitu ya. Otomotif juga masih bagus ya. Jadi ibaratnya bisa berinvestasi di bidang logam. Atau logam mulia seperti emas juga masih bisa gitu. Tapi memang juga siap-siap juga over energy. Kalau kayak emas kan disimpan, takutnya over energy, nanti dia pada titik tertentu akan anjlok gitu.
Oh, oke oke oke, itu harus jadi Nah, catatan ya. ya, yang hati-hati adalah bidang api yang berhubungan dengan saham, reksadana, marketing, itu harus bersrategi banget. Bukan berarti jelek, kalau kita tahu the right moment on the right time bisa bagus justru malah kan gitu loh ya. Itu untuk bidang saham. Lalu selain itu juga bidang air. Bidang air itu distribusi minyak. Ya, ini kita harus berhati-hati terhadap bidang minyak ini karena minyak akan mempengaruhi semua aspek kehidupan juga. Jadi takutnya kalau jangan sampai harga minyak itu anjlok atau misalnya bermasalah gitu aja pokoknya. Jadi karena akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Transportasi juga hati-hati. Makanya usaha-usaha yang berhubungan dengan travel, terus jasa ya kayak misalnya kayak hotel apa-apa travel gitu itu akan berat gitu ya. Yang menggunakan minyak atau sifatnya kayak mengalir itu akan berat lah gitu. Perbankan juga harus hati-hati juga. Perbankan itu peredaran uang. Nah ini peredaran uang tahun depan juga harus bersrategi banget. Wah, berat ya tahun depan Catatannya berarti. banyak ya. Oke. Jadi pada intinya memang karena akan ada over energy itu jangan terlalu banyak mau, strategi itu juga harus penting dan benar-benar harus matang sekali untuk memutuskan sesuatu. Terima kasih Bu Jenny sudah bergabung sama-sama. pagi ini di Kompas Bisnis. Selamat tahun baru, sehat selalu Bu Jenny. Selamat tahun baru, sehat selalu.